Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mei bercerita, mari kita awali dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hati kita jadi lembut dan kisah ini membawa hikmah yang mendalam. Pernahkah kamu membayangkan, seseorang yang terlihat hina ternyata menyimpan kejutan besar di balik penampilannya? Pernahkah kamu menyesal menilai seseorang hanya dari bajunya? Sore itu, langit Jakarta menjingga. Sebuah hotel bintang 5 berdiri megah di tengah ibu kota. Lobi depan dipenuhi mobil-mobil mewah, valet sibuk membuka pintu bagi para tamu yang berdatangan. Di dalam ballroom utama, cahaya lampu kristal menggantung dari langit-langit tinggi, menyinari karpet merah dan meja bundar berhias bunga segar. Musik jazz mengalun, menambah suasana elegan dalam acara reuni akbar alumni sebuah SMA ternama angkatan 20 tahun lalu. Para tamu hadir dengan dandanan maksimal. Ada yang sudah jadi pengusaha sukses, pejabat tinggi, bahkan selebriti. Senyum dan tawa bertebaran, saling sapa, berbagi nostalgia. Namun, di tengah kemewahan itu, terdengar suara langkah berbeda. Langkah pelan, seperti tidak percaya diri. Seorang pria tua, lusuh, mengenakan kaos penuh lubang, celana panjang belel, sandal jepit tipis, dan tas kresek usang, masuk melewati pintu utama. Beberapa tamu yang duduk dekat pintu langsung menoleh. Siapa tuh? Bisik seorang wanita berhijab modis. Kayak gembel. Dia bisa masuk ke sini? Ini kan hotel mewah. Pria itu menatap sekeliling dengan senyum samar. Matanya berkaca-kaca, seolah mengenali wajah-wajah yang ia lihat. Ia berjalan pelan menyusuri lantai marmer, menuju meja makan yang tak terisi. Namun sebelum sempat duduk, seorang pria tegap berjas biru tua menahan langkahnya. Namanya Denny, mantan ketua OSIS yang kini dikenal sebagai pengusaha properti ternama. Permisi, Pak. Ini acara tertutup. Bapak sepertinya salah tempat. Pria lusuh itu tersenyum sopan. Saya diundang. Saya, alumni juga. Denny tertawa pendek. Alumni? Dari SMA ini? Tahun berapa? Jangan-jangan Bapak cuma numpang makan ya? Beberapa orang mulai berkumpul, ikut menatap si pria dengan tatapan sinis. Ada yang merekam dengan ponsel. Bisa-bisanya ya gembel masuk sini. Satpam mana sih? Namun pria itu tetap tenang. Ia hanya menjawab, saya cuma ingin ketemu teman lama. Tawa terdengar dari berbagai sudut ruangan. Seorang wanita mantan ketua ekskul berkata keras, kalau memang alumni, sebutin dong nama wali kelas kamu dulu siapa. Pria itu diam. Bukan karena tidak tahu jawabannya, tapi karena ia tahu, ujiannya belum selesai. Seorang panitia mulai gelisah, melihat reaksi tamu yang mulai ribut. Maaf Pak, kami mohon dengan sangat untuk meninggalkan ruangan ini. Ini acara privat. Pria itu menunduk, menghela napas panjang, lalu berbalik perlahan menuju pintu. Sorot lampu menggambarkan siluet tubuhnya yang kurus. Ia baru melangkah beberapa meter, ketika terdengar suara menggelegar dari luar gedung. 2 mobil sport berhenti bersamaan di depan lobi hotel. Warna mencolok. 1 Lamborghini kuning menyala, 1 Ferrari merah berkilau. Para tamu yang berada dekat pintu langsung berdiri, penasaran. Kedua mobil itu terbuka otomatis. 2 pria berjas mahal dan berkacamata hitam keluar. Keduanya berjalan cepat menuju ballroom dengan 2 pengawal pribadi di belakang mereka. Suasana hening. Kedua pria itu langsung menghampiri si gembel yang nyaris keluar dari ruangan. Tuan Arya, ucap salah satu dari mereka, maaf kami terlambat menjemput Anda. Tuan, sambung yang satunya lagi, ruang eksekutif sudah kami siapkan. Apakah Anda ingin acara ini dilanjutkan atau dibatalkan? Denny, yang masih berdiri di dekat panggung, kehilangan kata-kata. Wajahnya memucat. Semua orang terpaku melihat para asisten itu dengan ekspresi sangat hormat kepada pria yang barusan mereka hina. Lalu, asisten itu mengangkat suara. Untuk kalian yang belum tahu, beliau adalah Arya Prasetya, pemilik jaringan properti terbesar se-Asia Tenggara, termasuk gedung ini dan seluruh fasilitas yang kalian gunakan hari ini.
Suasana berubah seperti membeku. Beberapa tamu mulai bisik-bisik tak percaya. Sebagian lagi langsung maju, salah tingkah. Denny terpaku di tempat. Mulutnya sedikit terbuka, tak mampu mengucap sepatah kata pun. Satu persatu wajah-wajah yang tadi mencibir kini berubah tegang. Mereka yang semula tertawa kini tercekat, sebagian bahkan menunduk malu. Arya Prasetya, pria dengan pakaian lusuh dan sendal jepit itu, berdiri tenang di tengah ballroom mewah. Wajahnya tetap lembut, namun sorot matanya seperti menembus hati masing-masing orang yang kini menyesal telah menertawakannya. Asisten yang berdiri di sampingnya membuka koper kecil, mengeluarkan setelan jas hitam dengan dasi biru tua. Jika Tuan bersedia berganti pakaian, kami akan mengatur agar acara ini kembali kondusif. Arya mengangguk pelan. Ia membuka kaos lusuhnya di hadapan semua tamu yang masih terpaku. Di balik kaos itu, tampak tubuh yang terawat dan rapi. Ia mengenakan jas hitam, dasi biru, dan sepatu kulit mahal yang dibawa asistennya. Dalam hitungan menit, penampilan gembel itu lenyap, berganti menjadi pria eksekutif mapan. Seseorang berbisik pelan. Itu Arya. Dia Arya Prasetya? Dia kan dulu anak pendiam, jarang ikut kegiatan. Dia yang dulu sering dibuli karena sepatunya robek, timpal yang lain. Arya melangkah ke tengah ruangan, memandang sekeliling. Semuanya diam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi hinaan. 20 tahun lalu, aku adalah siswa paling miskin di sekolah ini, ucap Arya dengan suara tegas namun tenang. Aku tidak pernah dianggap. Aku diejek karena sepatu bolong, aku diolok karena tidak punya uang jajan. Tapi hari ini, aku kembali, bukan untuk pamer, bukan untuk membalas. Semua menahan napas. Aku hanya ingin tahu siapa yang masih melihat manusia dari hati, bukan dari penampilan. Denny menunduk dalam. Tangannya gemetar, bibirnya kering. Ia melangkah maju, kemudian berlutut di depan Arya. Arya, aku minta maaf, aku tidak tahu. Arya menatap Denny lama, lalu menoleh pada semua yang hadir. Maaf kalian bukan milikku. Tapi rasa hormat, bukan sesuatu yang bisa dibeli. Bukan soal jas, mobil, atau jabatan. Seorang wanita mulai menangis. Ia dulu ketua ekskul yang juga pernah mengejek Arya saat SMA. Arya menoleh ke arah wanita itu. Mbak Indah, aku ingat. Kamu pernah mengambil kursi di kantin lalu menumpahkan sup ke seragamku. Indah menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Arya lalu menatap panggung, di mana terdapat banner besar bertuliskan Reuni Akbar 2005 hingga 2025. Kita semua setara. Ia tersenyum tipis. Setara? Sayangnya, itu hanya kata. Kalian tidak pernah menganggap siapapun setara. Bahkan sampai hari ini, tak ada suara. Hanya hembusan pendingin ruangan yang terdengar. Tiba-tiba, Arya menoleh ke asistennya. Batal semua pemesanan malam ini. Kembalikan uang para panitia. Sediakan bus mewah, dan antar mereka pulang satu persatu. Tetapi, Tuan, ucap salah satu panitia terbata. Arya mengangguk. Acara selesai. Aku sudah tahu jawabannya. Asisten mengangguk, lalu berbicara lewat alat komunikasi kecil di telinganya. Dalam waktu singkat, para petugas hotel mulai membereskan dekorasi. Musik jazz yang tadinya mengalun kini mati. Lampu mulai diredupkan. Arya berjalan menuju pintu keluar. Di belakangnya, Denny masih berlutut, Indah masih menangis, dan para alumni lainnya hanya bisa menatap punggung Arya yang perlahan menjauh. Sesaat sebelum keluar dari ruangan, Arya berhenti. Ia menoleh sedikit. Jangan pernah ukur orang dari sepatunya. Kemudian ia melangkah keluar. Pintu ballroom tertutup perlahan di belakangnya. Langit malam di atas Jakarta memantulkan gemerlap cahaya kota. Dari balkon suite lantai atas hotel, Arya berdiri memandang keluar. Di tangannya secangkir teh melati mengepul, dan di sampingnya berdiri Seno, asisten pribadinya yang setia. Semua sudah pulang, Tuan, lapor Seno. Arya hanya mengangguk. Tak ada yang bertanya, kenapa aku lakukan ini? Seno menatapnya dalam diam. Ia tahu,
Jauh di balik kekayaan dan ketenangan wajah Arya, ada luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Aku hanya ingin tahu siapa yang masih mengingatku sebagai teman, bukan sebagai lelucon masa lalu. Seno bicara perlahan. Tapi Tuan, bukankah menyamar sebagai gembel terlalu berisiko? Kalau tadi mereka bertindak kasar. Arya tertawa kecil. Itu yang ingin aku lihat, Sen. Di dunia ini, banyak orang berpakaian rapi tapi hatinya compang-camping. Aku cuma ingin tahu, apakah mereka sudah berubah, atau tetap sama seperti dulu. Seno diam. Ia mengerti betul bagaimana hidup Arya terbentuk dari luka-luka yang dalam. Sepeninggal ayahnya yang wafat saat Arya kelas 2 SMA, hidup mereka terjun bebas. Ibunya jadi buruh cuci. Arya tiap hari ke sekolah dengan sepatu bolong dan seragam tambalan. Ia jadi bahan ejekan, bahkan dikucilkan. Denny yang dulu sok populer pernah menarik kursinya di tengah kelas, membuat Arya jatuh dan diketawakan satu kelas. Indah, yang kini menangis di ballroom, pernah menghapus nama Arya dari daftar panitia hanya karena bajunya dianggap kotor. Semua itu masih membekas di hati Arya, bahkan setelah 2 dekade berlalu. Namun, bukan dendam yang ia simpan. Arya hanya ingin tahu, apakah waktu benar-benar bisa mengubah cara orang memandang sesamanya? Keesokan harinya, media sosial diramaikan dengan video pendek yang diam-diam direkam oleh salah satu tamu reuni. Potongan adegan ketika 2 mobil supercar datang menjemput si gembel, lengkap dengan dialog asistennya yang menyebutkan nama besar Arya Prasetya, viral dalam hitungan jam. Komentar membanjiri unggahan tersebut. Gila, jadi si gembel itu pemilik gedungnya sendiri. Wah, karma instan buat orang-orang sombong. Salut sama Tuan Arya. Uji karakter yang elegan. Arya membaca semua itu tanpa senyum. Ia tidak merasa bangga. Bahkan, ia merasa makin sunyi. Di ruang kantornya yang penuh kaca dan marmer, Arya duduk menghadap layar besar. Di sana terpampang laporan proyek terbarunya di luar negeri, saham yang meroket, dan rencana ekspansi perusahaan. Tapi tak ada satupun laporan yang bisa mengusir kosong di hatinya. Seno masuk membawa surat yang baru dikirim. Ini Tuan, dari seseorang bernama Buati. Arya langsung berdiri. Wali kelas kita. Ia membuka surat itu dengan tangan bergetar. Tulisan tangan Buati masih sama seperti dulu. Arya yang baik. Maaf jika dulu ibu tak pernah menyadari lukamu. Guru seharusnya bisa lebih peka. Tapi waktu itu ibu terlalu sibuk mengatur sekolah yang gaduh, hingga lupa ada satu anak diam yang hatinya penuh luka. Arya duduk. Matanya mulai basah. Ibu bangga padamu. Tapi lebih bangga lagi kalau kau bisa mengampuni. Di bawah surat itu, terselip undangan kecil bertuliskan tangan. Datanglah ke rumah sederhana ini kapan saja. Ibu masih menunggumu. Dengan sepiring nasi goreng telur kesukaanmu. Arya menutup surat itu dan tersenyum untuk pertama kalinya sejak reuni. Ada satu wajah di masa lalunya yang ternyata masih punya hati. Bukan semua orang berubah, tapi beberapa tetap jadi cahaya. Malam itu, ia meminta Seno menyiapkan mobil untuk perjalanan ke luar kota. Bukan untuk rapat, bukan untuk proyek, tapi untuk pulang, kekenangan yang tak pernah ia kubur. Mobil sedan hitam dengan kaca gelap melaju perlahan meninggalkan kota Jakarta, menembus jalanan sepi menuju sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Di dalam mobil, Arya duduk dalam diam, mengenakan kemeja putih bersih, celana kain abu-abu, dan sepatu santai. Tak ada dasi, tak ada jas. Hanya pakaian sederhana, seperti lelaki biasa yang pulang menengok masa lalu. Seno menyetir sendiri. Tidak ada sopir, tidak ada pengawal. Perjalanan kali ini bukan untuk bisnis, tapi untuk satu hal yang tak bisa dibeli, ketulusan. Masih ingat rumahnya, Tuan? Tanya Seno sambil melirik kaca spion. Arya menatap keluar jendela. Masih. Di ujung gang kecil, samping masjid tua. Ada pohon belimbing di depannya. Mobil berhenti di pinggir jalan, di depan gang sempit yang dipenuhi anak-anak kecil bermain layangan. Arya turun, menghela napas panjang, dan melangkah perlahan menyusuri gang yang penuh kenangan. Wajah-wajah warga menatap penasaran.
Beberapa mengenali sosoknya, namun ragu menyapa. Arya menyunggingkan senyum ramah. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana berdinding papan. Catnya mengelupas, namun tampak bersih dan terawat. Di depan rumah itu, seorang wanita tua duduk di kursi bambu, mengenakan kerudung abu-abu dan daster bunga-bunga. "Bu Wati," bisik Arya lirih. Wanita itu menoleh pelan, lalu matanya membesar. "Arya, ya Allah, kamu datang juga, Nak." Arya langsung memeluknya. Tangis tertahan pecah di pelukan itu. Seno menunduk hormat dari kejauhan, membiarkan keduanya tenggelam dalam kehangatan yang telah puluhan tahun tertunda. Setelah duduk di dalam rumah, Bu Wati menyuguhkan nasi goreng telur dengan sambal terasi, makanan favorit Arya saat masih sekolah dulu. "Maaf ya, cuma ini yang ibu bisa buat." Arya tersenyum. "Justru ini yang paling mahal, Bu. Rasa yang gak pernah berubah." Di antara suapan, mereka berbicara panjang. Tentang masa sekolah, tentang teman-teman yang dulu menertawakan, tentang hidup Arya setelah lulus. Bu Wati menangis mendengar perjuangan Arya yang harus kerja serabutan, tidur di halte, hingga akhirnya mendapat beasiswa ke luar negeri karena tulisannya dimuat di koran lokal. "Dulu ibu pikir kamu anak biasa. Tapi ternyata kamu luar biasa," ucap Bu Wati. Arya menggeleng. "Saya tetap biasa, Bu. Hanya saja, Allah kasih jalan lain." Setelah makan, Arya berjalan ke halaman belakang rumah, tempat yang dulu ia gunakan untuk belajar diam-diam sambil menunggu ibunya menjemput. Di sana masih ada bangku kayu tua yang ia ukir namanya sendiri. "Aku bukan dendam, Bu," ucapnya pelan. "Aku cuma ingin mereka belajar, bahwa kadang, orang yang mereka remehkan justru adalah yang paling kuat." Bu Wati mendekat. "Kamu tidak harus kuat sendiri terus, Arya." Mata Arya berkaca-kaca. "Ibu selalu doakan kamu, setiap malam, tanpa kamu tahu." Hari itu, Arya menginap di rumah kecil itu. Ia tidur di kasur tipis, mendengarkan suara jangkrik, tanpa AC, tanpa wifi, tanpa lantai marmer. Tapi malam itu adalah malam paling tenang dalam hidupnya. Esok paginya, sebelum pulang ke Jakarta, Arya berlutut mencium tangan Bu Wati. "Saya sudah tak punya orang tua, Bu. Kalau ibu berkenan, anggap saya anak sendiri." Bu Wati memeluk Arya erat, sambil menahan tangis. "Sejak dulu, kamu memang anak ibu." Mobil pun melaju kembali ke ibu kota. Tapi kali ini, hati Arya tak lagi sepi. Ia bawa pulang satu hal yang tidak dimiliki siapapun di acara reuni kemarin. Doa tulus dari seorang guru yang setia mencintai muridnya, bahkan dalam diam. Pekan demi pekan berlalu sejak kejadian reuni yang mengguncang jagat maya. Video gembel yang ternyata miliarder itu tak hanya viral, tapi juga mengundang reaksi luas. Media nasional mengangkatnya dalam berbagai segmen talk show. Bahkan, para motivator dan ustadz mulai mengutip kisah Arya dalam ceramah mereka, tentang pentingnya rendah hati dan jangan menilai dari tampilan luar. Namun yang paling terguncang bukanlah penonton, melainkan para alumni yang hadir malam itu. Denny, pria yang dulu paling lantang mengusir Arya, kini tampak gelisah di kantornya. Ia menatap layar laptopnya kosong. Telepon dari kolega mulai sepi. Beberapa investor membatalkan kerjasama. Namanya ikut tercoreng sebagai penghina pemilik gedung. Kliennya tak lagi percaya padanya. Di ruangannya yang luas dan mewah, Denny menghela napas panjang. Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah album foto usang dari masa SMA. Di sana ada foto bersama Arya. Tertawa, ceria, berseragam putih abu-abu. Saat itu, semuanya masih sederhana. Belum ada topeng, belum ada kesombongan. Pikiran Denny kacau. Ia tak pernah menyangka bahwa orang yang ia remehkan kini jauh melampauinya. Tapi lebih dari itu, ia tak menyangka betapa dirinya telah menjadi simbol dari kesombongan yang selama ini ia banggakan. Sementara itu, Indah, yang dulu populer sebagai ketua ekskul, kini duduk termenung di ruang tamu rumahnya. Suaminya membaca berita di tablet, lalu menatap Indah. "Itu kamu ya, di video yang viral itu?" Indah mengangguk pelan.
Wajahnya pucat. Masya Allah, Indah, kamu sampai sejahat itu ke teman sendiri. Tangis Indah pecah. Aku nggak tahu, aku malu. Indah lalu mengirim pesan ke ponsel Seno, asisten Arya, yang nomornya ia dapat dari grup alumni. Isinya singkat. Saya minta maaf. Saya ingin bertemu dan menyampaikan langsung pada Arya. Kalau ia bersedia. Beberapa alumni lain ikut merasa terpukul. Ada yang tiba-tiba menyumbang ke panti asuhan, ada yang mulai ikut kajian, bahkan ada yang menutup akun media sosial karena malu dengan cibiran netizen. Dunia maya memang tak pernah lupa. Namun Arya tetap tenang. Ia tak membalas, tak berkomentar. Ia hanya meneruskan aktivitasnya seperti biasa. Bangun pagi, ke kantor, meninjau proyek, lalu pulang tanpa hingar-bingar. Di kantornya, Seno menyampaikan bahwa beberapa alumni ingin mengatur pertemuan khusus. Pertemuan kecil, hanya segelintir orang, bukan untuk pesta, bukan untuk publikasi. Hanya untuk menebus rasa malu yang belum sempat terucap. Arya merenung sejenak, lalu berkata, "Baik. Tapi kali ini, tidak di hotel, tidak di restoran. Suruh mereka datang ke pesantren kecil di daerah Bojong. Hari Jumat pada maghrib." Seno mengangguk. "Siap, Tuan." Hari itu pun tiba. Sebuah pesantren kecil di pelosok desa, dengan bangunan sederhana dari kayu dan genteng merah, menjadi tempat yang lebih tenang dari gedung termewah manapun. Di halaman depan, anak-anak santri bermain sambil tertawa riang. Azan maghrib berkumandang dari surau kecil yang menyatu dengan bangunan utama. Satu persatu mobil datang. Bukan supercar, bukan sedan mewah. Kali ini semua alumni diminta meninggalkan atribut kekayaan mereka. Mereka datang dengan pakaian biasa, membawa hati yang siap menunduk. Di antara mereka ada Denny dan Indah. Keduanya saling diam sejak turun dari mobil. Mereka merasa seperti anak kecil yang hendak dimarahi guru. Arya menyambut mereka dengan senyum. Kali ini ia mengenakan sarung, baju koko putih, dan peci hitam. Wajahnya bersih, damai, tanpa kemarahan sedikit pun. "Assalamualaikum," ucap Arya. "Waalaikumsalam," jawab mereka nyaris serempak. Tak ada kata basa-basi. Hanya pelukan dan air mata. Denny menunduk, lalu mencium tangan Arya. "Maafkan aku, Ra. Aku salah." Arya menatapnya lembut. "Sudah selesai, Den. Aku maafkan. Tapi tolong, jangan perlakukan orang lain seperti kamu memperlakukan aku." Indah pun menangis, mencium tangan Arya, dan tak mampu berkata-kata. Ia hanya menangis di pelukan sesama teman yang dulu ia hina. Malam itu, mereka makan bersama dengan para santri. Makanan sederhana, nasi liwet, tempe goreng, dan sayur asem. Tapi tak satu pun dari mereka mengeluh. Karena malam itu, semua topeng telah dilepas. Tak ada jabatan, tak ada harga diri palsu. Hanya manusia yang sama-sama belajar dari kesalahan. Beberapa hari setelah pertemuan di pesantren, kehidupan Arya tampak kembali normal. Ia hadir dalam berbagai pertemuan bisnis, meninjau proyek pembangunan rumah murah di pelosok desa, serta aktif dalam yayasan yang ia dirikan sendiri, sebuah lembaga sosial yang fokus membiayai pendidikan anak-anak yatim dan duafa. Namun tak banyak yang tahu, Arya tengah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kejutan reuni. Ia tengah menata ulang warisan hidupnya, bukan dalam bentuk harta, tetapi nilai dan amanah. Suatu pagi, di ruang kerja pribadinya yang sederhana, Arya duduk menandatangani sejumlah dokumen penting. Seno, yang setia mendampingi sejak awal perjalanan hidupnya, berdiri di samping dengan ekspresi serius. "Wan, Anda benar-benar ingin melakukan ini?" tanya Seno lirih. Arya meletakkan pena, menatap ke jendela tempat matahari pagi mulai menyinari halaman rumahnya. "Apa artinya kaya? Kalau aku mati nanti hanya dikenang karena mobilku? Aku ingin meninggalkan sesuatu yang hidup, yang mengalir terus." Beberapa dokumen yang ia tandatangani berisi pengalihan sebagian besar saham perusahaannya kepada lembaga sosial yang ia dirikan.
Sebagian tanah dan bangunan yang ia miliki juga akan diubah fungsinya menjadi sekolah gratis dan rumah singgah untuk orang-orang tak mampu. Arya tak butuh warisan yang dikenang dengan patung atau nama jalan. Ia ingin dikenang lewat senyuman anak-anak yang bisa sekolah, lewat sujud santri yang bisa mengaji di tempat nyaman, lewat ibu-ibu penjual nasi uduk yang kini punya warung karena dibantu modal. Namun di antara semua persiapan itu, ada satu hal yang masih menggantung di hati Arya, yaitu keberadaan satu orang yang dulu selalu bersamanya di masa-masa sulit. Ibunya. Ibunya telah lama wafat, tepat saat Arya mendapat beasiswa pertama ke luar negeri. Ia tak sempat menunjukkan ijazah sarjananya, apalagi membawa ibunya melihat bangunan pencakar langit yang kini ia miliki. Tapi Arya tahu, dari atas sana, ibunya tersenyum. Malam itu, Arya mengajak Seno untuk menemaninya ke pemakaman. Ia membawa bunga melati dan segelas air zam-zam. Di depan pusara, Arya berjongkok. Bu, maaf ya, Arya baru bisa datang sekarang. Arya udah jadi seperti yang ibu doakan. Tapi ternyata dunia ini nggak selalu indah. Bu, banyak orang masih suka lihat dari sepatu, bukan dari hati. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi tenang ya, Bu. Arya udah nggak marah. Arya cuma mau semua orang belajar, jangan ulangi kesalahan yang mereka lakukan ke Arya, ke orang lain. Seno yang berdiri tak jauh di belakang ikut terharu. Ia tahu, Arya bukan menangis karena sedih, tapi karena akhirnya ia benar-benar pulang, setelah sekian lama berkelana. Beberapa pekan kemudian, sebuah berita tersebar melalui media sosial dan grup alumni SMA. Yayasan Arya Prasetya membuka beasiswa penuh untuk anak-anak tak mampu dari kampung, termasuk biaya hidup, sekolah, bahkan pembinaan akhlak. Bukan hanya itu, gedung megah tempat reuni dulu diubah menjadi pusat pelatihan keterampilan gratis untuk para pemuda putus sekolah. Di dinding lobi gedung itu, terpampang kutipan yang membuat siapapun yang membaca terdiam. Jangan ukur seseorang dari bajunya, karena pakaian bisa dibeli. Tapi hati yang bersih, hanya dimiliki oleh mereka yang pernah diuji. 1 bulan setelah perubahan besar yang dilakukan Arya, suasana di kantor pusat yayasan semakin hidup. Para relawan muda berdatangan dari berbagai daerah, sebagian besar adalah anak-anak yang dulunya tak punya harapan. Kini memulai hidup baru berkat beasiswa dan pelatihan yang disediakan Arya. Namun di balik senyum yang ia bagi setiap hari, Arya menyimpan satu keputusan penting. Dan pagi itu, di ruang kerja sederhana yang dindingnya dipenuhi foto-foto santri, petani, dan anak-anak jalanan yang berhasil dibina yayasan, Arya memanggil Seno untuk berbicara 4 mata. Seno, aku mau kamu yang melanjutkan semua ini. Seno tertegun. Tuan maksudnya? Arya menatapnya tenang. Aku akan mundur dari semua jabatan, termasuk sebagai direktur utama perusahaan dan ketua yayasan. Aku ingin benar-benar menghilang. Bukan karena aku menyerah, tapi karena tugasku sudah selesai. Tuan, tapi bagaimana dengan semua yang sudah Anda bangun? Suara Seno mulai bergetar. Justru karena aku sudah membangunnya, sekarang saatnya orang lain yang menjaga. Dan aku percaya, itu kamu. Seno tak langsung menjawab. Ia menunduk, berusaha menahan air matanya. Tuan, saya bukan siapa-siapa tanpa Anda. Arya tersenyum. Begitu juga aku dulu. Tapi Allah angkat derajat kita bukan karena siapa kita, tapi karena apa yang kita niatkan. Beberapa hari kemudian, Arya mengumpulkan seluruh pengurus yayasan dan perwakilan relawan. Di hadapan mereka, ia mengumumkan pengunduran dirinya. Semua wajah terkejut, sebagian menahan tangis, sebagian lagi hanya diam membeku. Namun Arya menjelaskan keputusannya dengan sederhana. Aku ingin hidup seperti akar. Tidak terlihat, tapi menguatkan. Bukan seperti bunga, yang terlihat indah, tapi rapuh. Ia serahkan semua kepengurusan pada Seno. Beberapa aset penting ia hibahkan ke pesantren dan sekolah di pelosok. Tak ada harta yang ia simpan sendiri, kecuali satu rumah kecil di kaki gunung. Tempat ia berniat menghabiskan hari-harinya bersama mushaf, ladang kecil, dan secangkir kopi di pagi hari. Beberapa tahun kemudian, nama Arya tetap dikenang,
Namun ia sendiri lenyap dari panggung dunia. Tidak ada wawancara, tidak ada konferensi pers, tidak ada foto terbaru. Sebagian orang bahkan mengira ia sudah wafat. Tapi mereka salah. Di suatu pagi yang sejuk di kaki gunung, seorang anak muda datang ke sebuah warung kecil yang menjual nasi uduk. Ia terkejut melihat penjualnya adalah seorang pria paruh baya, bersarung, mengenakan peci hitam, dan senyum ramah. "Pak, kayaknya saya pernah lihat Bapak di internet, ya? Bapak itu, Bapak Arya Prasetya, bukan?" Pria itu hanya tertawa kecil. "Banyak orang mirip saya." Anak muda itu tersenyum, lalu menerima sebungkus nasi uduk yang hangat. Sebelum pergi, pria paruhbaya itu berkata pelan, "Kalau kamu punya ilmu, bagikan. Kalau kamu punya uang, manfaatkan. Kalau kamu pernah dihina, jangan balas. Doakan. Itu lebih kuat." Anak muda itu berjalan pergi dengan wajah kagum. Ia tak tahu pasti siapa yang tadi ia temui. Tapi ia yakin, ia baru saja berbicara dengan orang yang hatinya lebih mewah dari gedung manapun di dunia. Akhir cerita ini bukan tentang seorang gembel yang ternyata kaya, tapi tentang seorang kaya yang memilih jadi rendah, agar dunia bisa melihat bahwa kehormatan bukan soal penampilan, tapi soal nilai dalam hati.